Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita sebetulnya bertumbuh untuk menjadi dewasa, mandiri, dan bisa memilih yang terbaik, yang membuat hidup kita damai dan bisa menjadi berkat bagi sekitar kita. Sebetulnya itu tujuan kita hidup. Dan memang Tuhan begitu bijaksana, sehingga dalam seluruh proses hidup kita dibantu untuk menjadi dewasa. Menjadi dewasa, salah satu indikasi atau tandanya adalah ada seseorang atau sesuatu yang kita yakini, kita hormati, kita cintai, kita anggap lebih penting daripada kita. Itulah kedewasaan. Kalau kita bisa seperti itu, maka kita menuju kepada kedewasaan kita. Karena itu pada waktu janji perkawinan, janji yang pertama adalah aku memilih engkau dan berjanji untuk setia mengabdikan diri dalam untung dan malang, sehat maupun sakit. Mengabdikan diri. Artinya pasangannya itu lebih penting daripada dirinya. Pada saat itulah dia menjadi dewasa. Dan karena itu dia bisa mencintai. Dan itu dijanjikan for life, seumur hidup. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri. Baru kemudian mencintai. Karena kalau tidak menganggap yang dicintai itu lebih tinggi, lebih berharga dari dirinya, enggak ada cinta. Nanti justru godaannya adalah memandang rendah pasangan. Dan itu banyak terjadi. Lupa janjinya bahwa dia mengabdikan diri. Karena itu kemudian Tuhan memberi lagi salah satu cara atau sarana supaya kita bisa dewasa, menganggap yang lain lebih penting dari diri kita, yaitu dengan mengaruniakan seorang anak. Kalau pasangan dijanjikan secara sadar untuk diabdi, itu bisa lupa, tapi kalau anak tidak bisa lupa. Anak akan selalu lebih penting daripada dirinya. Karena itu, pada waktu itulah terjadi yang namanya penyangkalan diri. Sejak kecil itu. Pada waktu di dalam rahim, mamanya menyangkal diri, tidak mengikhlaskan, tidak makan sesuatu yang dia suka demi sang bayi. Hati-hati sekali. Pada waktu lahir masih bayi, dia tidur nyenyak enak-enak, bayinya nangis, dia bangun. Bayinya lebih penting daripada dirinya. Dan terus-menerus seperti itu. Karena itu kemudian pribadi-pribadi yang mempunyai anak-anak, dia menjadi dewasa karena ada anak yang dianggapnya lebih penting daripada dirinya. Itulah proses penyangkalan diri supaya kemudian bisa memikul salib, mengikhlaskan banyak hal demi anak yang jauh lebih penting daripada dirinya. Dan kemudian dia menjadi pengikut Kristus yang sebenarnya. Karena untuk mengikuti Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan Yesus. Maka kepada anak-anak kita juga yang paling penting adalah dibawa, dibimbing supaya menjadi dewasa. Supaya bisa mandiri dan bisa menganggap yang lain lebih penting daripada dirinya. Disitulah kemudian kita bertumbuh sebagai pribadi menjadi semakin dewasa. Kalau mengalami sendiri bahwa yang lain lebih penting daripada dirinya, yaitu anak, itu bisa menjadi pola dalam berelasi. Kalau kita juga kemudian bisa menganggap yang lain selain anak, orang lain siapa saja menjadi lebih penting daripada dirinya, maka kemudian kita bisa hidup dalam kedewasaan, dalam kebebasan, dalam syukur dan sukacita. Pada waktu itulah kemudian ego hilang. Disitulah terjadi penyangkalan diri. Karena kemudian yang lain menjadi lebih penting.
daripada diri kita. Pada saat itulah kita kemudian menjadi dewasa, bukan hanya kepada anak, bukan hanya kepada pasangan, tetapi kepada siapa saja. Dan apakah kemudian kita menjadi lemah karena mengabdikan diri untuk orang lain? Tidak. Justru kita menjadi kuat, menjadi dewasa, dan kemudian kita yang melakukan secara sadar pilihan-pilihan dan tindakan-tindakan kita, bukan kompulsif. Dan itulah jalan yang membuat kita menjadi merasa berarti. Karena kita bisa menyangkal diri, bisa memberikan diri, dan menganggap yang lain menjadi lebih penting. Pada saat itulah kita bisa mencintai. Karena kalau kita tidak menganggap yang lain lebih penting, kita tidak bisa mencintai. Kita tidak bisa menghargai. Maka dalam janji perkawinan itu, saya berjanji untuk setia mengabdikan diri, mencintai dan menghormatimu seumur hidup. Mengabdikan diri itu artinya mencintai dan menghormati. Nah, kalau kita bisa juga kepada yang lain respect, menghargai menjadi lebih penting daripada diri kita, maka kemudian kita bisa menjadi dewasa. Apakah kemudian kita menjadi minder atau less value? Tidak. Kalau kita memberi respect kepada orang lain, kita sebetulnya menimba atau menarik respect juga dari orang lain. Itulah the law of attraction. Kalau kita respect kepada orang lain juga respect kepada kita. Tetapi kalau kita sembarangan kepada orang lain, kita menjadi orang sembarangan. Maka menjadi dewasa justru pelan-pelan belajar menyangkal diri dan menganggap yang lain lebih penting sehingga kita bisa menghargainya. Di situ juga kemudian kita bisa bekerja sama dengan siapapun dan bisa hidup bersama dengan lebih penuh syukur dan sukacita. Terutama karena kita begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan begitu menghormati kita, menghargai kita, bahkan sampai memberikan kehidupan, nyawanya untuk kita. Supaya kita bisa hidup dewasa, penuh syukur, dan akhirnya bisa menyadari kasih Tuhan yang luar biasa. Dan dari situ kita bisa menjadi sumber untuk juga mengasihi siapa saja. Karena kita kemudian menjadi kasih itu sendiri sebagaimana ketika kita diciptakan. Itulah keberhasilan, itulah sukses, yaitu ketika kita bisa berkontribusi, bermanfaat, menyumbangkan yang terbaik yang kita bisa untuk kehidupan di sekitar kita. Pada saat itulah hidup kita penuh arti, penuh makna, penuh syukur, penuh sukacita. Terutama karena kita percaya, mengalami sendiri bahwa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.